Go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Idhar Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Linda Nurmalasari. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Yongki Deo Permana, Hengki Pangestu, Aisyatun Rosida, Deklara Puspita Susilo, Dewi Damayanti, dan Asifa Kurniadinti. Saya di sini akan mempresentasikan tentang proposal kami. Latar belakang, Pancasila adalah suatu ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat isi di setiap silanya sesuai dengan cita-cita, tujuan, dan harapan terbentuknya negara Indonesia. Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Pada kenyataannya, nilai-nilai Pancasila tersebut belum sesuai dengan saat ini kasus yang kita ambil, yaitu berita hoaks dan ujaran kebencian. Dalam konteks kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dengan fokus masalah berita hoaks Prabowo cekik dan tampar Wakil Menteri Pertanian yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila 1 sampai sila kelima. Dalam konteks ini, menghindari berita hoaks dan ujaran kebencian, mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila dengan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan memupuk sikap saling menghormati serta persatuan. Yang kedua yaitu fokus masalah. Dalam fokus masalah ini kami mengambil 2, yaitu yang pertama, fokus masalah ini adalah penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat merusak persatuan dan keadilan sosial. Kemudian, yang kedua yaitu untuk membatasi masalah berita hoaks dan ujaran kebencian penting untuk menyaring informasi dan segera menangkap yang menyebarkan berita hoaks tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Sejauh mana penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dugaan hoaks Prabowo tampar dan cekik Wamentan pada stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Kemudian siapa saja yang menyebarkan berita hoaks dan kebencian dugaan hoaks Prabowo tampar dan cekik Wamentan. Selanjutnya yaitu sumber informasi yang kami dapatkan. Yang pertama yaitu media online. Sumber masalah dari media online itu dari beberapa website, antara lain dari nasional.tempo.com dan medcom.id dan YouTube. Yang kedua, kemudian dari literasi buku. Yang ketiga dari wawancara, dan yang terakhir yaitu dari narasumber. Dari media online yang berisi tentang berita-berita hoaks Prabowo cekik Wakil Menteri Pertanian. Dari literasi buku berisi tentang fungsi kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki peran dalam menanggulangi masalah berita hoaks dan ujaran kebencian. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, nilai keadilan, nilai demokrasi dapat menjadi landasan untuk menerangi penyebaran berita palsu dan mendorong sikap saling menghormati dalam keberagaman masyarakat. Kemudian, dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa jawaban narasumber tidak begitu saja percaya dan dapat
memverifikasi berita-berita hoaks, khususnya berita hoaks Prabowo Cekik Wamentan. Kemudian, yaitu ada teknik dan metode pengumpulan. Teknik dan metode pengumpulan mengumpulkan informasi menggunakan literasi buku, media online, teknik, dan metode menggunakan buku dari sumber online, yaitu e-book, dengan membandingkan buku e-book dengan pandangan berbeda dari anggota kelompok. Kemudian, teknik dan metode menggunakan media online dari beberapa website antara lain dari nasional.tempo.id dan wetcom.id dan di YouTube. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pengumpulan informasi. Langkah-langkah pengumpulan informasi media online dari website dan YouTube. Yang pertama yaitu penentuan situs web terpercaya. Yang kedua, cari berita terkini, perhatikan tanggal publikasi untuk memastikan informasi yang akurat. Yang ketiga yaitu analisis konten berita. Yang keempat, paham latar belakang kejadian dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian ada langkah-langkah pengumpulan informasi media online dari website dan YouTube. Yang pertama yaitu pemilihan e-book dengan tema kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua yaitu memilih sumber terpercaya dari kami, yaitu Google Buku atau e-book. Kemudian yang terakhir yaitu langkah-langkah pengumpulan informasi dari wawancara dengan mencari pendukung Prabowo, yaitu ada jadwal pelaksanaan kegiatan. Yang pertama yaitu video liputan mencari masalah itu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 dengan diskusi mencari kasus masalah. Kegiatan yang kedua yaitu kami membuat video presentasi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023. Yang ketiga yaitu mengunggah video di YouTube pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023. Yang keempat, presentasi video hasil liputan kegiatan dan video presentasi dilakukan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023. Kemudian kami menyusun proposal pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023. Dan yang terakhir, kami membuat video presentasi proposal pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023. Itu tadi presentasi proposal dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.